Saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa ketemu lagi di mata kuliah Sistem Basis Data. Ini pertemuan ketiga ya, melanjutkan dari pertemuan kemarin. Tapi sebelumnya mungkin ada yang perlu saya jelaskan. Mungkin ada yang untuk sebenarnya di pertemuan pertama kemarin sudah saya sebutkan ya. Tapi tadi masih banyak yang nanya. Makanya pertemuan pertama sih, kalau ada yang nggak ikut pertemuan pertama, silakan lihat rekamannya ya. Jadi di pertemuan pertama sudah saya jelaskan untuk tugas itu bisa direvisi, jadi nggak perlu sebenarnya nggak perlu nanyakan lagi ya. Sudah saya sebutkan sudah ada di PowerPoint-nya juga. Kalau saya tugasnya bisa direvisi, terakhir pengumpulan sebelum UTS, hal-hal seperti ini harusnya nggak perlu ditanyakan lagi. Terus untuk nilai dan di boot itu kalian lihat di tulisan di bootnya itu ya. Jadi jangan ada yang ngirim berkali-kali, maksudnya kan jadi menu-menuin Google Form gitu ya kalau ngirim berkali-kali. Di bagian boot paling atas itu kan ada tulisan update data terakhir ya. Update data terakhir artinya kalau kalian mengumpulkannya itu setelah update data terakhir, artinya belum ada perubahan, belum dikoreksi gitu ya. Bukan berarti kalau mengumpulkan langsung saya koreksi, mengumpulkan langsung saya koreksi ya, enggak lah, enggak mungkin seperti itu. Berarti kan kalau tiap hari kerjanya saya koreksi terus ya. Ada yang ngumpulin saya koreksi, ada yang ngumpulin enggak seperti itu. Jadi saya koreksinya paling seminggu 1 kali atau cuma 2 kali ya. Jadi kalau ada revisi terus kalian gitu ya nunggu update selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi biar enggak ngumpulin berkali-kali terus nanya boleh direvisi atau enggak gitu ya. Saya jelaskan lagi biar nggak perlu ada yang nanya-nanya lagi. Nah, sebenarnya dari jawaban kalian itu terlihat ya apa yang maksudnya sesuai dengan perintah atau enggak. Dari jawaban ini sebenarnya kan saya tahu bahwa tingkat fokusnya, tingkat memperhatikan seseorang itu dari jawabannya. Jawabannya udah sesuai dengan perintah atau enggak. Makanya gunanya saya ada revisi dan lain sebagainya emang harus sesuai dengan perintah latihan gitu ya. Nanti kalau di dunia kerja, dunia industri, ya emang harus seperti itu kalau disuruh untuk buat laporannya dalam bentuk ini, background putih ya harus sesuai. Kalau nggak sesuai ya dibalikan, disuruh ngerjain lagi ya. Seperti itu. Itu untuk masukan di tugas sebelumnya. Jadi seperti itu. Oke, nah di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang melanjutkan pertemuan kedua kemarin. Kalau pertemuan kedua kemarin kalian sudah buat database, di pertemuan hari ini kita akan bahas data definisi language, yaitu definisi ya, buat tabel, isi tabel, edit, delete, dan lain sebagainya. Ini pengetahuan dasar ya, maksudnya ini harus materi ini, DDL ini harus di luar kepala gitu ya. Jadi kalau coba buat tabel, isinya ini, data gitu, harusnya nggak perlu lagi nyari referensi. Saya harapnya seperti itu. Jadi kompetensi minimal, saya harap sih di DDL ini masing-masing sudah bisa di luar kepala. Caranya gimana ya? Berlatih, terus dipahami sintak query SQL-nya bagaimana. Jadi nanti coba tampilkan data mahasiswa dengan nama ini, atau ganti file-nya, ganti tampilkan hanya nama yang depannya apa gitu ya. Itu semuanya harus langsung bisa nulis. Saya harap seperti itu. Oke, sekarang masuk ke materi ketiga, pertemuan ketiga tentang data definisi language. Gambaran umumnya seperti ini ya dalam database itu. Jadi dalam DBMS atau Database Management System, kalau kita menggunakan MariaDB atau MySQL, di dalam sistem itu ada banyak database, tidak cuma satu, ada banyak database. Bahkan bisa ada banyak user gitu. Masing-masing database terdiri dari beberapa tabel. Nah, masing-masing tabel terdiri dari file dan record.
Mungkin pertemuan selanjutnya saya akan bahas tentang relasi, apa itu relasi antar tabel. Tapi kalau hari ini mungkin fokusnya di pembuatan tabel saja. SQL kepanjangannya struktur query language, biasanya orang nyebutnya query saja, digunakan untuk mengakses basis data relasional. DDL itu ada create database, create table, drop table, alter table. Create database itu membuat database, create table membuat tabel, drop tabel itu menghapus, alter itu merubah. Kalau di ML ada select ya, mengambil data, delete menghapus data, insert dan update. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bagaimana cara mengoperasikan MySQL. Ada dua cara. Yang pertama menggunakan command line, ada yang menggunakan phpMyAdmin, ada juga yang menggunakan pihak ketiga ya, MySQL Wordbrand biasanya, MySQL Wordbrand. Ya, mirip seperti phpMyAdmin tapi dia dalam bentuk aplikasi gitu, sama saja. Biasanya kalau kita pengen remote database-nya di server, kita bisa menggunakan phpMyAdmin atau MySQL. Command line interface juga bisa. Tapi kalau saya, karena ini kalian basic belajar pertama kali database, asumsinya seperti itu ya. Mungkin ada yang sudah belajar kalau sebelumnya udah SMK-nya itu jurusannya RPL atau PKJ atau multimedia, mungkin udah belajar database ya. Tapi ini saya asumsikan semuanya masih belajar pertama, jadi basic. Saya harap semuanya menggunakan command line interface. Membiasakan dengan command line interface. Supaya apa? Supaya terbiasa dengan sintaks. Menuliskan sintaks, gitu. Hafal dengan tulisan sintaks dalam query SQL. Nah, perintah MySQL melalui command prompt, seperti yang saya contohkan kemarin ya, seperti ini. Masuk ke dalam MySQL /bin. Terus kemudian kita tulis MySQL min u min p. Min u itu untuk user defaultnya root, min p password. Kemudian itu berarti masuk saja, belum milih database ya. Jadi kalau kita pengen menggunakan database, kita masuk lagi ke dalam database ya, kita menggunakan perintah use nama database. Baru ketika nanti muncul di dalam sintaknya itu nama database-nya, artinya kita sudah masuk ke dalam database tersebut. Kadang kelupaan, kita tiba-tiba langsung buat tabel, padahal belum masuk ke dalam database. Nanti akan muncul error, biasanya langsung kalau nggak terbiasa akan bingung, kok buat tabel gagal terus, padahal dia belum masuk database, masih di luar. Terus perintah MySQL melalui command prompt dasar, yang pertama untuk menampilkan database, show database. Ini juga kita bisa gunakan untuk menampilkan tabel ya. Semuanya kita masuk ke dalam tabel pegawai, terus saya pengen lihat di dalam tabel pegawai itu apa. Ada berapa tabel, ya kita bisa menggunakan show tables. Diingat ada S di dalamnya. Di database itu ada S di belakang, ini juga ada S. Artinya apa? Karena asumsinya di dalam database atau tabel tersebut, database tersebut ada banyak table atau ada banyak database. Makanya menggunakan databases atau tables. Kalau kita nggak pakai S ya akan error. Oke, sebelum membuat tabel, tipe-tipe data yang biasa digunakan di dalam database. Standar seperti kalau kita belajar bahasa pemrograman ya. Kan di dalam tabel itu ada field sama kolom ya. Field sama kolom. Nah, semuanya nama NIM. Nah, NIM ini bisa menerima tipe data apa saja. Nama bisa menerima tipe data apa saja. Tanggal lahir bisa menerima tipe data apa saja. Foto bisa menerima tipe data apa saja. Tipe datanya apa saja? Ada integer standar, ada float, ada date, datetime, char, varchar, blob, sang long blob. Ini tipe data yang digunakan. Yang paling sering ya integer, varchar gitu. Kadang kalau nggak mau ribet ya Pak, semuanya dipakai varchar. Sekarang contoh membuat tabel. Kemarin kita sudah masing-masing kalau sudah ngerjakan tugas satu, otomatis sudah buat database ya. Sekarang kalau sudah buat database, di dalamnya kita buat tabel. Contohnya buat tabel, semuanya saya pengen buat tabel yang isinya adalah nomor, menyimpan nomor,
nama, email, sama alamat. Caranya, membuat tabel adalah create table. Nah, saya pengen buat tabel di sini, create table pribadi, nama tabelnya adalah pribadi. Field pertama adalah name, tipe datanya integer 10, artinya tipe data integer dengan panjang 10. Ya, biasanya untuk yang ID atau sesuatu yang unik, kita jadikan primary key. Sarankan setiap tabel ada primary key-nya. Nanti di pertemuan selanjutnya kenapa kita bahas tentang relasi, hubungannya sama primary key, gunanya primary key itu apa. Di sini saya buat tabel pribadi dengan isinya adalah name, nama, tipe datanya varchar, 30 itu panjangnya, terus alamat, tipe datanya varchar, 30 itu panjangnya, terus telepon, tipe datanya varchar, 30 panjangnya. Kalau kita klik enter, kalau berhasil akan muncul query OK, affected ya. Jadi diperhatikan aturan penulisannya, ini kadang sebenarnya mudah sih. Create nama tabel, create table, nama tabel, diikuti dengan buka kurung. Nah, di terakhir otomatis karena di depannya ada buka kurung, di terakhir juga harus ada buka kurung, tutup kurung. Nah, ini yang akan kelewat. Biasanya yang kelewat atau biasanya sering errornya di sini. Jadi jangan lupa ada buka kurung dan tutup kurung di create table. Terus tiap ganti field name ini kan, name integer 10 primary key, koma, nama varchar koma, alamat varchar koma. Nah, yang terakhir itu nggak pakai koma. Yang terakhir langsung tutup kurung, titik koma. Jadi seperti itu. Saya kira mudah. Jadi saya harapkan nanti kalau seumpama ujian coba buat tabel mahasiswa isinya NIM, nama, alamat, telepon, ya kalian langsung bisa buat itu tanpa harus mencari referensi. Saya harapnya sih seperti itu. Nah, biar lebih mudah, saran saya jangan kalian langsung nulis di dalam comment prompt gitu ya, di terminal atau comment prompt. Jadi kalau kalian salah nanti akan nulis lagi dari awal. Saran saya gunakan Notepad atau Notepad++ untuk menulis sintak yang ingin kalian gunakan. Kalau saya sih itu biasanya menggunakan Notepad++ ya, terus language-nya kalian pilih SQL biar nanti ada kelihatan lebih enak dilihat ya. Jadi ada warnanya. Kalau nggak di save sebagai SQL, ya warna sama semua aja. Jadi kalau pengen buat tabel ya kita tulis dulu create table pribadi, buka kurung, ini yang penting, ini tipe data, panjangnya primary key, dan seterusnya sampai tutup kurung. Saya kasih contoh. Pertama, buka CMD dulu. Kita masuk ke dalam MySQL bin. Jangan lupa yang pertama adalah gunakan use pegawai, use nama database ya. Jangan tiba-tiba langsung buat tabel. Ada yang biasanya seperti ini. Ya, kalau pertama kali belajar sih pasti kelewat ya. Tiba-tiba langsung buat tabel gitu. Biasanya ya kan error, no database selected. Kita belum milih database. Semuanya saya buat database dulu. Create database contoh. Use contoh. Saran saya, ya tadi, kita tulis dulu di Notepad++. Jadi kalau salah, semuanya komanya saya hilangin di sini ya. Otomatis salah ini. Jadi kalau sintak query kita salah, kita nggak perlu nulis lagi dari awal. Ya, semua error. Kalau kalian nggak nulis dulu di Notepad, ya kalian harus nulis lagi di awal ya, mulai dari awal lagi. Kalau kalian nulis di Notepad++, kalian bisa cek, oh errornya di mana yang create table. Oh ini belum ada koma. Kita tambahkan koma. Baru kita pastekan di sini, biar lebih mudah. Jadi kalau ada apa-apa tinggal ngopi paste aja. Saran saya seperti itu, untuk mempercepat saja.
Oke, kalau sudah, ini selanjutnya apa? Ini membuat tabel ya. Hari ini tugas keduanya ya ada hubungannya sama ini. Yang saya lakukan ini saya jadikan tugas. Jadi semuanya udah ada contohnya. Kalau sudah bisa buat tabel, ya artinya kita harus isi tabelnya. Ini tabelnya masih kosong nih. Kalau kita tampilkan menggunakan select bintang, ini perintah untuk menampilkan isi dari tabel. Ya, isinya masih kosong. Otomatis setelah kita buat tabel adalah ngisi dulu, diisi. Saya perhatikan, soalnya ini database contoh ini saya pengen lihat isi tabelnya apa saja. Ya kita tinggal show tables. So tables, tabel di dalam contoh itu hanya ada satu tabel isinya pribadi. Terus saya pengen lihat struktur tabel pribadi itu apa saja. Kita bisa menggunakan describe ya, describe kalau bahasa Inggrisnya, tapi di query SQL disingkat DSC, artinya describe untuk mendescribe tabel pribadi. Describe pribadi untuk melihat struktur tabel. Oh, tabel pribadi ini ada NIM, nama, alamat, telepon. NIM-nya menggunakan integer 10, alamat, nama, varchar, alamat varchar, telepon, varchar, panjangnya 10. Null itu artinya apakah dia boleh diisi kosong tanpa perlu kita isi. Kalau primary key nggak boleh, harus diisi. Kalau yang lain nama, alamat, telepon ini yes artinya boleh kita kosongkan, kita nggak isi. Oke, yang pertama artinya primary key, defaultnya null. Defaultnya itu kalau kita nggak isi dia akan defaultnya null atau kosong. Gambarannya seperti itu. Oke, sekarang bagaimana cara kita ngisinya? Cara ngisi itu ada dua cara. Ada yang mendefinisikan nama fieldnya, contohnya yang di atas, insert, kita gunakan perintah insert. Bahasa Indonesianya isi ya, insert di dalam, insert into di dalam tabel pribadi, insert into pribadi. Ada dua cara, kita definisikan satu-satu tiap fieldnya. NIM, nama, alamat, telepon. Baru isinya apa? Values, buka kurung, baru isinya. 1, 2, 3, Budi, Bekasi, seperti itu. Atau menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua kita nggak definisikan field-nya. Insert into pribadi langsung values. Kalau seperti ini, kita harus isi semuanya. Kalau dengan cara di atas, saya nggak ngisi alamat, itu bisa. Jadi alamatnya kita hapus, name, nama, telepon, kita hanya ngisi name, nama, telepon itu bisa. Tapi kalau pakai cara yang kedua, insert into tabel, terus langsung values, itu kita harus isi semuanya. Kalau kita pengen kosongi, ya pakai kutip kosong ya, kutip spasi, kutip lagi. Jadi harus kita isi semua. Jadi ada dua cara, ada yang mendefinisikan field-nya, ada yang nggak perlu mendefinisikan field-nya. Jadi cara memasukkan data seperti itu. Nah, sama seperti tadi kita membuat tabel. Jadi kalau kita pengen insert tabel ya kita tulis dulu insert into pribadi, name, nama, alamat, telepon, values. Saya copy dari sini saja. Jadi kita tulis di sini, baru kita pastekan di dalam command prompt. Kalau kita enter, berhasil. Terus kalau kita pengen menampilkan tabelnya, kita tinggal select. Select itu artinya tampilkan. Bintang, bintang itu artinya semua isinya dari tabel pribadi, from pribadi. Nah, sekarang muncul di sini ada nama tabelnya pribadi, feed-nya name, nama, alamat, telepon. Ini isinya record-nya 1, 2, 3, Budi, Bekasi, nomor teleponnya. Itu yang cara pertama. Yang cara kedua, ya tadi, tanpa menggunakan values. Langsung kita masukkan insert into pribadi, value-nya, terus kita enter. Kita select bintang pribadi, nah, name, nama, alamat, telepon.
Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya Pak, Iya, silakan. itu aplikasinya selain pakai Notepad++, bisa nggak yang lain itu Pak? Selain pakai Notepad++, bisa-bisa aja. Iya. Pakai Notepad biasa juga bisa, kan tinggal kita tulis gini aja. Pakai Word juga bisa. Pakai kalau Doang Notepad, Pak ya? ya, Cuma untuk nyatet doang ya? Biar iya, nggak catat ulang gitu. iya. Cuma nyatet-nyatet aja. Jadi kalau kita error, kita nggak perlu nulis lagi dari awal. Kita perbaiki tulisan Oh, kita di iya. Notepad. Tapi kalau Notepad++ kan bisa berwarna gitu ya. Jadi kalau nggak Iya berwarna benar berarti Pak. sintaknya ada typo gitu kan nggak. Kalau ini kan values kurang S, ini nggak kelihatan gitu ya. Value gitu ya. Kurang Iya. S nggak kelihatan. Tapi kalau menggunakan Notepad++, kalau dia nggak berwarna, kemungkinan dia typo ya. Kalau value-nya jadi value, dia tetap berwarna ya. Biasanya enggak sih. Nah, value gini dia putih. Harusnya kalau sintak SQL dia akan berubah menjadi hijau seperti itu. Biar lebih mudah. Kalau gini kan kelihatannya lebih enak dilihat terus kalau pengen ngedit gitu kan daripada yang seperti ini. Kalau pengen latihan sendiri ya langsung aja. Nggak perlu biar terbiasa itu ya. Insert into pribadi. Sekalian menghafalkan sintak. Koma, ini nama, terus alamat. Sebenarnya kalau angka itu nggak pakai kutip bisa. Nomor telepon. Nah, berhasil. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Cukup, Pak. Jelas Cukup, Pak. Pak. Oke, selanjutnya tadi setelah berhasil membuat tabel, mengisi tabel, yang selanjutnya adalah menampilkan isi tabel. Tadi sudah saya sebut ya, ada select, bintang, from, nama tabel. Jadi bintang itu artinya semuanya, keseluruhan. Saya kasih contoh, ya tadi. Saya pengen menampilkan isi dalam tabel pribadi. Select, bintang, from, pribadi. Semuanya. Tapi kalau saya pengen menampilkan nama saja, ya tinggal select, bintangnya diganti nama field yang ingin kita tampilkan. Nama, from, pribadi. Nah, sangat mudah. Nah, makanya saya menekankan kalau MySQL ini harusnya bisa, maksudnya daripada pemrograman lain, logika algoritma perkalian, terus data science, MySQL ini lebih mudah dipahami harusnya ya. Jadi saya kadang kok masih banyak yang belum paham tentang MySQL dasar itu ya. Padahal sih lebih mudah daripada yang lain. Nah, select nama from pribadi ingin menampilkan hanya nama saja. Saya pengen menampilkan alamatnya saja. Select alamat from pribadi. Nah, kalau error, ya kita baca. Biasanya typo, near pribadi. Select alamat from. Nah, ini tipe-tipe kayak gini tuh biasa. Nggak perlu apa namanya khawatir ya. From atau from ini. Alamat from pribadi. Oke. Ini menampilkan isinya. Selanjutnya menghapus database. Ini menghapus database sangat mudah ya. Tinggal gunakan drop.
database, nama database-nya. Sangat mudah. Jadi nanti kalau kita hapus, otomatis kita akan keluar dari database pegawai. Ini sebelumnya kita masuk ke dalam pegawai, terus kayak kalau saya hapus database pegawai, drop database pegawai, dia otomatis langsung keluar. Karena database pegawainya udah nggak ada. Ini untuk menghapus database. Menghapus tabel bagaimana? Sama, drop tabel, nama tabel. Sangat mudah. Nah, untuk menghapus record, kita menggunakan delete. Nah, diingat-ingat, kalau drop itu untuk menghapus database sama tabel, jadi ada drop sama delete. Seharusnya sih nggak susah ngingatnya ya. Jadi jangan, kalau pengen hapus database, jangan menggunakan delete, tapi menggunakan drop. Jadi drop itu untuk database dan tabel, tapi kalau delete itu untuk menghapus record atau menghapus isi. Contohnya bagaimana? Saya pengen hapus, saya kasih contoh yang sudah saya buat aja. Di sini, select bintang from pribadi. Ada Budi, Supri, sama Joko. Saya pengen hapus yang Supri. Sangat mudah sebenarnya. Delete from Supri, from pribadi. Where, di mana? Ada klausa where itu untuk mengecek ya. Yang di delete itu apa? Delete from pribadi where nama sama dengan Supri. Itu bisa. Where name sama dengan 458 juga bisa. Jadi ini kan data Supri ada name, ada alamat, ada telepon gitu ya. Idealnya emang menggunakan name yang nggak sama ya. Kalau kita datanya ada ratusan jutaan gitu, delete from pribadi where nama Supri, ternyata yang datanya Supri ada banyak kan, semuanya ikut dihapus atau enggak? Delete from pribadi where alamat Surabaya, ya semuanya yang dari Surabaya kan nggak hapus gitu. Idealnya kalau delete itu pakai acuannya name. Kalau ini cuma datanya cuma 3 bisa name, nama, alamat itu. Titik koma. Nah, berhasil. Delete from pribadi where nama Supri atau where name 458 bisa. Kalau kita select lagi, tampilkan isinya, Suprinya sudah hilang. Oke, jadi perlu diingat-ingat perbedaan delete sama drop. Biar ingat bagaimana ya praktek, sering-sering praktek jadi nanti terbiasa ingat. Jadi coba delete nama ini gitu ya. Nggak perlu cari referensinya, tinggal tulis delete from, mudah harusnya. Saran saya seperti itu. Oke, sekarang tadi udah delete, selanjutnya adalah bagaimana memodifikasi. Memodifikasi artinya merubah ya. Untuk memodifikasi atau merubah isi record tertentu adalah dengan menggunakan update. Update itu gunanya untuk merubah data. Update, nama tabel, set, ya kita pengen set kolom nilai baru, where, kriterianya apa. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau di sini saya punya 2 data, contohnya ya. Saya punya 2 data, di sini ada Budi, Bekasi, Joko, Semarang. Joko saya ganti ke Jakarta gitu. Berarti kan update pribadi, set kita set dulu, alamat sama dengan Jakarta. Where nama sama dengan Joko. Titik koma. Nah, jadi diingat-ingat sintaknya itu update, terus diikuti nama tabel, di set dulu apa yang mau dirubah, alamatnya menjadi Jakarta. Nah, yang dirubah tabel apa? Field apa? Nama sama dengan Joko. Kalau kita lihat isinya, select bintang from pribadi. Nah, sudah berubah. Itu untuk memodifikasi record atau memodifikasi data yang ada di dalam tabel kita. Ini sudah saya kasih contoh.
Ini sudah saya jelaskan tadi, menampilkan data dengan rekod tertentu. Pengen menampilkan where name 123, pengen hanya menampilkan name yang 123, atau where nama, where alamat, telepon, itu bisa. Terus ini ada sintak lain. Ini contoh untuk apa ya? Operasi string saya sebenarnya. Saya pengen menampilkan data mahasiswa yang nama depannya adalah B gitu. Di sini ada cuma datanya cuma 2 ya, B sama C depannya. Sintaknya bagaimana? Kita sama seperti yang tadi. Select bintang from pribadi, where left itu artinya yang paling kiri, nama fieldnya nama 1, dia ada yang 1 paling depan sama dengan B. Jadi ini sintak untuk menampilkan semua data mahasiswa yang nama depannya adalah B. Pakai where left. Kalau nama belakangnya ya tinggal ganti rect gitu ya. Sebenarnya nggak perlu dicontohkan juga otomatis tahu lah harusnya. Terus ada juga menggunakan like. Like itu yang mengandung. Artinya di sini ada persen yang ada kata ayu-nya depan. Kalian bisa praktekkan sendiri. Terus ada istilah select distinct. Select distinct itu apa? Select distinct itu untuk menampilkan data yang unik saja. Jadi kalau datanya itu double, nggak akan ditampilkan. Saya kasih contoh ya. Bentar, saya harus buat data yang sama. Di sini ada Bekasi, Jakarta, terus saya masukkan data lagi yang dari Bekasi lagi. Insert into pribadi value. Nah, data primary key itu nggak boleh sama ya. Karena unik, itu nggak boleh sama. Kalau sama biasanya error. Cuman di sini saya sudah punya data NIM atau primary key-nya 123. Kalau saya masukkan 123 lagi, NIM yang sama, biasanya akan error. Duplikat entry 123 for key primary. Jadi primary key itu harus unik. Nggak boleh ada yang sama, makanya dijadiin acuan. Jadi saya ganti menjadi 321. Oke. Nah, di sini saya punya data ada 3 data ya. Nah, kita bisa kalau kita pengen menampilkan data, terus kalau kita select, kalau cuma select alamat from pribadi, dia akan menampilkan semua data di alamat ya, dari tabel alamat, field alamat. Bekasi, Jakarta. Ini kan Bekasi muncul 2 kali. Jadi kalau pengen hanya melihat yang sama itu dihapus gitu. Kita tambahkan perintah distinct. Kita tambahkan perintah distinct, select distinct alamat from pribadi, nanti hanya menampilkan yang unik saja. Maksudnya kalau yang sama dihapus. Itu perbedaannya. Kadang di beberapa kebutuhan kita akan membutuhkan query seperti ini di dalam aplikasi gitu. Menandakan berapa kota alamat mahasiswa kita, ada berapa kota gitu. Otomatis kan yang sama-sama dihapus. Nah, untuk melihat struktur tabel itu ada 2 cara. Ada menggunakan seperti yang saya contohkan di depan tadi, discrete, atau menggunakan, ini jarang digunakan, sekarang lebih panjang, so column from pribadi. Yang paling sering ya, saya punya tabel pribadi, terus saya lupa, pengen insert tapi saya lupa pribadi itu isinya apa saja gitu. Kita harus lihat dulu, name, nama, alamat, telepon. Oh, isinya ini saja, ini. Terus tipe datanya juga kita lihat. Kalau name integer kita masukkan angka, otomatis nanti akan error. Name integer kita masukkan huruf. Kalau integer kita masukkan huruf, ya akan error. Kalau angka benar ya, integer itu huruf. Nggak bisa masuk huruf. Oke. Kayaknya saya kecepatan.
jelasin. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Memang yang penting banyak-banyak latihan. Nah, saya sih sintak-sintak dasar ini masing-masing udah di luar kepala lah. Maksudnya nggak perlu lagi cari referensi gitu. Kalau ada perintah, coba buat tabel jurusan, isinya ID jurusan, nama jurusan, tanggal jurusan, logo jurusan, itu langsung bisa nulis gitu. Terus isi ID jurusan 1, nama jurusan, teknik informatika, kalian langsung bisa. Harapan saya seperti itu. Di mata kuliah ini masing-masing bisa seperti itu. Selanjutnya mengubah struktur tabel. Artinya mengubah struktur tabel itu sebenarnya di sini varchar 30 ya. Alamat ini tipe datanya varchar 30, kita pengen rubah menjadi varchar 20. Biasanya seperti kayak telepon di sini varchar 10. Nomor telepon kan biasanya 12, ini pasti akan error ya. Nah, kita pengen rubah menjadi 12 atau pengen rubah menjadi 20. Bagaimana caranya? Kita menggunakan perintah alter atau merubah. Alter table diikuti nama table, modify kolom. Alter table pribadi, modify alamat varchar 20. Akhirnya kalau kita describe pribadi, di sini kalau yang di atas ini varchar yang 30, di bawah berubah menjadi varcharnya 20. Jadi kalau pengen mengubah struktur tabel menggunakan alter. Jadi diingat-ingat ya. Kalau merubah isinya menggunakan update. Tadi kan kalau modify itu merubah tipe datanya. Kalau saya pengen merubah namanya, itu menggunakan ya alter juga sih sama. Tapi kalau tadi modify, kalau ini change. Change itu untuk merubah namanya, termasuk juga tipe datanya. Soalnya tadi kalau kita lihat kan ada tabel dengan field, ada tabel pribadi, fieldnya adalah alamat. Nah, alamat ini saya rubah menjadi asal ya, daerah asal. Kita menggunakan alter, table, nama tabel, change, kita menggunakan change atau merubah change. Kalau modify, memodifikasi. Alter table pribadi, change, alamat, menjadi asal. Change alamat itu sebelumnya namanya alamat, kita rubah menjadi asal, varchar 20. Terus kalau kita describe, kita lihat struktur tabelnya, dia sudah berubah bukan alamat lagi menjadi asal, varcharnya 20. Itu mengubah field tabel, mengubah namanya. Menggunakan change. Cukup jelas? Jelas, Pak. Yang penting sih, saya harapnya semuanya praktek ya. Selanjutnya, merename. Nah, merubah nama tabel. Tadi kan merubah field-nya. Sekarang kalau saya pengen merubah nama tabelnya, gunakan rename. Ada dua cara. Kalau kita lihat sih hampir sama ya. Ada menggunakan rename langsung. Rename tabel lebih mudah ya. Rename tabel lama tuh tabel baru. Atau menggunakan alter tabel, nama tabel, rename to nama tabel yang baru. Itu merubah nama tabel. Saya sih lebih terbiasa menggunakan yang atas, rename table, artinya lebih mudah diingat ya. Merubah nama tabel ya, rename table lama ke tabel baru. Contohnya bagaimana? Saya pengen merubah tabel pribadi ke mahasiswa ya, rename table pribadi to mahasiswa. Tinggal select bintang from mahasiswa. Sudah berubah. Nama tabelnya menjadi tabel mahasiswa. Kita menggunakan cara yang kedua, menggunakan alter table. Alter table mahasiswa, rename tuh sintaknya lebih panjang ke nama tabel yang baru pribadi. Dia kembali lagi menjadi tabel pribadi. Nah, ini tadi dasar aja. Biasanya kalian praktekkan masing-masing. Ini tambahan untuk yang, nah kalau PHP admin itu ya, kalau sudah terbiasa menggunakan data Command Prompt,
baru boleh menggunakan PHP-admin. Tapi kalau masih belajar ya nggak boleh. Kalau sudah terbiasa, kalau PHP-admin ya sama seperti kalau kita menggunakan Explorer di sistem operasi ya. Kalau pengen buat tabel ya tinggal buat folder ya klik kanan buat folder, masuk ke folder tinggal klik gitu ya. Kalau ini ya kalau pengen buat database ya tinggal klik basis data, masukkan nama database-nya. Agak perlu dipelajari harusnya bisa. Kita buat basis data, nama, buat, nanti akan muncul pengen buat berapa tabel. Di sebelah kiri itu nama database yang ada di database kita, di BMS kita. Terus buat tabel ya tinggal nama tabelnya apa, ada berapa kolom. Kalau kita klik kirim nanti baru kita sesuaikan tipe datanya, terus primary key-nya yang mana gitu. Yaitu namanya apa ya? Front end atau ya front end-nya itu ya, bagian depannya untuk mempermudah dalam mengolah database. Tapi kalau orang pertama kali belajar database langsung menggunakan PHP-admin, ya nanti akan kebingungan kalau memasukkan sintak atau terjadi error gitu. Atau membuat aplikasi kan kita harus menulis sintaknya di dalam aplikasi kita. Jadi harus paham basicnya juga. Sama seperti orang anak SD tiba-tiba langsung memakai kalkulator, dia kan nggak akan kebingungan disuruh ngitung manual ya. Terus kalau terjadi salah juga dia nggak tahu, karena terbiasa menggunakan kalkulator. Oke, sekarang silakan praktek masing-masing. Otomatis prakteknya ya otomatis tugas dikumpulkan. Tugasnya apa yang saya lakukan tadi sebenarnya sama. Tugasnya lanjutan dari tugas 1. Silakan masuk ke command prompt, pilih database yang sudah dibuat di tugas 1, terus buat tabel MHS _ NIM. Nah, NIM-nya ini nanti diganti NIM-nya masing-masing. Otomatis tiap orang nama tabelnya beda-beda. Terus isinya apa? Isinya NIM, integer, primary key, nama, _MHS, alamat, _MHS, jurusan, _MHS. Varchar 20, varchar 20, varchar 20. Kalau sudah, tampilkan struktur tabelnya. Kalau sudah, isi tabel tersebut dengan 5 data, terserah ya, masing-masing. Isi dengan 5 data. Nah, kalau sudah, nomor 5, edit salah satu data tersebut dengan perintah update. Rubah salah satu datanya dengan perintah update. Terus selanjutnya, rubah nama mahasiswa menjadi varchar 30. Ini kan varchar 20, rubah menjadi varchar 30. Nomor 7, jelaskan fungsi select distinct. Ini sih mungkin kurang ya. Praktekkan dulu select distinct terus dijelaskan. Masa dari distinct, select distinct. 8, tampilkan data mahasiswa dengan awalan huruf B. Otomatis ketika kalian buat 5 data itu usahakan ada yang huruf depannya B. Biar ketika kita mungkin melakukan perintah nomor 8 ada outputnya gitu. Kalau nggak ada, kalau nama mahasiswanya nggak ada yang huruf B, nanti kosong isinya. Yang terakhir, ganti nama tabel ke mahasiswa _ NIM masing-masing. Kalau sudah, silakan dikumpulkan di tugas 2. Nah, tiap langkah itu satu screenshot ya, jangan jadiin satu. Maksudnya jangan jadiin satu sampai terakhir dalam satu gambar screenshot, nanti akan kecil ya, nggak bisa terbaca. Kalau misalnya standarnya segini lah. Jadi saya bacanya juga mudah. Nggak perlu saya zoom dulu biar kelihatan nama tabelnya gitu. Jadi kalau bisa diperbesar dulu, terus di crop gitu ya, bagian yang ada teksnya saja baru diperbesar. Biar apa? Supaya saya ngoreksinya juga mudah. Jangan besar gini, teksnya kecil di sini, saya nggak bisa bacanya. Iya bisa, tapi harus zoom ya, butuh banyak waktu. Yang saya koreksi kan banyak, jadi kalau harus ngezoom kelamaan juga ya, biar mudah saya ngoreksinya. Jadi satu screenshot yang besar, ada satu perintah. Saya kira nggak lama ya, mungkin 10 menit karena sudah saya kasih contoh, sudah saya jelaskan, harusnya nggak susah. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Pak izin bertanya. Ya, Untuk data itunya bebas kan ya Pak? oh data yang Kayak ingin nama dimasukkan 5 tulisan. data ini terserah Iya. bebas. Tapi usahakan, gini aja, datanya bebas, tapi nanti nomor 8 ini kan tampilkan data mahasiswa dengan urutan huruf B. Nah, kalian bisa ganti B-nya ini boleh diganti dengan disesuaikan dengan data kalian. Yang penting Iya, bisa Pak. menampilkan nama mahasiswa dengan awalan huruf tertentu gitu ya. Nggak harus B, nggak apa-apa. Berarti untuk yang data mahasiswanya cuman yang di NIM-nya masing-masing doang ya Pak? Ya, ini mahasiswa nama tabelnya itu MHS_NIM. NIM-nya ini masing-masing seperti di kalian buat database kemarin. MHS ini jangan diganti nama kalian, tapi MHS-nya tetap MHS. Hanya NIM saja yang diganti dengan NIM masing-masing. Kalau sudah jadi jadiin PDF atau gimana Pak? Iya. Kalau sudah jadi buat laporannya di PDF atau Word. Kemarin ada yang mengumpulkan dalam bentuk hanya gambar gitu saja. Hanya gambar itu nggak bisa ya. Maksudnya udah gambar kecil-kecil nggak terbaca gitu ya. Cuma gambar gini aja. Jangan ya. Kalau bisa, kalau gambar ini saja kan saya nggak tahu nama mahasiswanya dan lain sebagainya. Buat laporan dalam bentuk PDF atau Word boleh, PDF boleh. Ditulis di depan di atasnya nama, baru NIM, baru laporannya gitu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan screenshot-nya. Oke. Baik Pak. Cukup jelas ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk tugasnya ini satu soal, satu screenshot berarti ya? Ya, kalau bisa sih 1 soal 1 screenshot. Biar ngoreksinya saya juga lebih mudah. Pak, ini untuk yang nomor 8 pakai inisial nama sendiri nggak apa-apa kan Pak? Iya, nggak apa-apa. Nomor 8 nggak harus B. Boleh pakai huruf apapun ya. Nah, saya harap sih sintak-sintak dasar ini udah di luar kepala lah. Maksudnya nanti kalau dibuat tabel di sistem, karena nanti akan kalian pakai di mata kuliah selanjutnya, entah itu mata kuliah perancangan basis data, ada praktikum basis data, ya hal-hal ini nanti di praktek, kerja praktek, buat tabel, pasti ketemu buat tabel itu ketemu terus. Apalagi kalau buat sistem ya, otomatis manipulasi database, join, dan lain sebagainya ketemu terus. Kalau kalian buat tabel harus nyari-nyari lagi, ya kelamaan sih. Padahal sih kalau diingat-ingat nggak susah-susah banget. Mudah lah, mudah dipahami. Seperti itu. Pak, ini soal nomor 7 hanya menjelaskan atau ada praktiknya juga, di screenshot juga? Screenshot juga baru kemudian dijelaskan. Jadi nomor 7 di screenshot juga baru kemudian dijelaskan. Bukan di screenshot ya, dipraktekkan dulu baru kemudian dijelaskan. Saya kelupaan ada yang belum saya masukkan order by. Order by itu untuk mengurutkan. Jadi saya pengen menampilkan ini dari yang paling kecil ke paling besar. Kita bisa menggunakan order by. Kalau saya pengen menampilkan data nama, mengurutkan dari A ke Z, ya. Sama seperti Excel ya. Saya ingin mengurutkan alamat dari Z A sampai Z, kita bisa menggunakan order by. Yang mungkin saya masukkan di pertemuan selanjutnya untuk mengurutkan. Terus saya juga belum bahas tentang data, tipe data yang lain seperti date, time, tanggal, dan lain sebagainya. Walaupun jarang dipakai sebenarnya. Contoh yang lain adalah semua saya di sini ada foto gitu ya. Nah, foto itu biasanya jarang yang menggunakan tipe data foto itu. Blob biasanya ini. Sebenarnya blob, tapi
nanti akan memberatkan database. Jadi jarang ada sistem yang fotonya itu disimpan di database. Nah, triknya bagaimana? Foto itu nanti yang disimpan adalah alamatnya. Mau alamatnya di folder foto gitu. Jadi yang disimpan itu adalah alamat. Jadi foto ini tipe datanya varchar. Yang disimpan itu adalah URL-nya. Apakah database bisa nyimpan foto? Bisa, tapi nanti akan memberatkan database. Database-nya menjadi berat kalau kita masukkan foto ke dalam tabel kita. Jadi biasanya foto itu atau gambar dan lain sebagainya itu yang disimpan adalah alamat URL-nya. Jadi nanti kita panggil alamat URL-nya. Jadi tipe datanya biasanya varchar. Sama seperti tanggal. Tanggal kan ada idealnya memang pakai datetime. Kadang orang nggak mau ribet, disimpan aja sebagai varchar. Kalau datetime kan harus ada aturannya. Kita harus set dulu apakah bulan dulu atau hari dulu, baru tahun, tahunnya formatnya bagaimana gitu. Seperti itu. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya terkait revisi tugas, Pak. Iya. Kalau semisal kita upload tugas, terus dari Bapak revisi, ada pemberitahuan dari chatbot atau tidak, Pak? Enggak, pemberitahuannya kalian harus cek dulu, dicek ya. Ya, nggak ada pemberitahuan ini silakan direvisi enggak. Tapi kalian cek di apa? Kalau sudah dikoreksi itu ada feedbacknya atau enggak. Kalau nggak ada feedbacknya ya berarti nggak ada revisi. Kalau ada feedbacknya berarti ada revisi. Terus untuk mengetahui tugas saya sudah dikoreksi atau belum, kalian cek update data terakhir ya. Kalau kalian cek butuhkan nilai itu kan di paling atas itu update data terakhir, entah itu nggak cuma tugas, kehadiran dan lain sebagainya itu. Kalau kalian mengumpulkannya setelah update data terakhir, bukan berarti nggak kekorek, bukan berarti nggak ada apa, belum dikoreksi atau bagaimana, tapi belum dikoreksi artinya ya. Jadi ada yang nanya kemarin saya sudah mengumpulkan kok nggak berubah, ya karena belum dikoreksi gitu. Seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya. Ini untuk tugas yang kedua berbeda dengan yang tugas yang pertama ya, Pak. Tipe HTML itu ya, Pak. Jadi nggak ada after proses setelah coding. Maksudnya? Yang diakses lewat web. Maksudnya yang diakses lewat web? Yang kayak tipe HTML gitu, Pak. Jadi setelah kita ngoding, ntar kita cek di webnya itu datanya. Ini kan bukan pemrograman web ya, yang nggak ada tampilan webnya. Nanti kalau pengen ditampilkan di web, ya kita harus hubungkan dulu ke bahasa pemrograman web. Nanti kalian pelajari di pemrograman web. Kalau ini kan hanya buat tabel saja, fokus di SQL, pembuatan tabel dan lain sebagainya. Tampilannya di command prompt itu, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Cukup Oke. kayaknya, Pak. Kalau nggak ada, saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Nanti kalau mungkin ada yang tanya ketika ngerjakan menemukan error, kalian boleh tanyakan di grup WhatsApp. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Tar. Saya harus buat laporan. Saya screenshot dulu ya.
Oke, terima kasih untuk yang sudah datang. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.